There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak petugas, Bapak polisi dari Polres Pemalang. Nanti kamu biar berkenalan sendiri. Iya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 8 Manarjan, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya mudah-mudahan tidak kurang suatu apapun. Yang saya hormati Bapak petugas dari Polres Pemalang, perkenankan saya pertama menyampaikan selamat datang kepada Bapak berdua dari Polres Pemalang. Kemudian yang berikutnya, satu kebanggaan bagi saya di SD 8 Manarjan, kedatangan Bapak polisi yang akan apa sih nanti kamu akan dengar sendiri penjelasannya dari Pak Polisi. Saya ucapkan selamat datang. Dan yang kedua, saya terima kasih sekali pada beliau dari Bapak dari Polres yang telah menyempatkan waktunya, menyisihkan waktunya untuk datang ke sini bertemu anak-anak. Kemudian yang berikutnya, tak lupa saya memperkenalkan diri Pak. Saya Iskandaria dari SD 8 Manarjan. Kemudian itu beliau Pak Basir, Pak Muhammad Abdul Basir, mungkin Pak Rudik kenal persis karena itu satu asal jemput Pak Bapak Abdul Basir. Kemudian yang kerudung merah itu Bapak Ibu Fitnah, yang berdiri berbaju biru itu adalah Pak Wedik, sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Siapa dia? Itu adalah Bu Titin. Bu Titin adalah siapa? Iya, istri dari Pak Wedik ini. Iya, itu dari Bapak Polisi ini. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya anak-anak pada Pak Polisi yang mau ikhlas dengan menyumbangkan tenaganya akan memberikan penjelasan kepada kalian semua. Nanti didengarkan baik-baik ya. Penjelasannya didengarkan baik-baik. Apa isinya? Ya. Demikian saja. Saya tidak perlu panjang lebar karena saya tahu Pak Polisi juga ini tugasnya masih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semuanya? Tepuk tangan dulu. Bu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Wanarja 8, kemudian yang saya hormati adik-adik anak-anakku semuanya SD Wanarja 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di sini semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak juga tadi saya tanyakan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bertemu. Kami dari Polres Pemalang dalam rangka penyuluhan pada adik-adik tentang yang berkaitan dengan anak-anak sekolah, saya sedikit saja memberikan masalah adik-adik kalau di jalan. Kalau adik-adik ini masih kecil-kecil kan masih naiknya sepeda ya. Sepeda di jalan agak hati-hati. Di jalan agak hati-hati. Namanya bersepeda itu kan berlalu lintas di jalan. Jalannya itu kan jalan umum ya. Yang menggunakan jalan bukan hanya adik-adik saja, anak-anak saja. Tapi di sana yang berkendaraan itu orang banyak. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Adik-adik ini apabila naik motor, naik sepeda, misalkan keluar dari gang ini, biar tidak terjadi kecelakaan, karena kecelakaan itu ada dua, satu pelaku kemudian satu penyebab. Nah, adik-adik ini kalau naik sepeda harus hati-hati. Kalau keluar dari gang seperti ini, misalkan keluarga ke jalan sana, harus berhenti dulu, ya, harus berhenti dulu, jangan langsung belok keluar, belok kanan, belok kiri dalam jalan, karena situ ada kendaraan lain yang jalannya kencang-kencang. Jangan sampai adik-adik ini jadi penyebab atau jadi bermasalah di situ karena kurang hati-hati. Itu pesan Pak Polisi, kalau naik sepeda keluar dari gang harus berhenti dulu, kayak orang mau nyebrang, ya. Tengok dari sana ada motor apa enggak, dari sana ada motor apa enggak. Apalagi kalau nyebrang, yang biasanya adik-adik langsung jalan keluar itu belok itu biasanya kalau kiri jalan terus atau ke kanan jalan terus, itu kan adik-adik belok langsung keluar gini ya. Biasanya pas bersamaan adik-adik muter itu ada motor bersamaan datangnya terjadi kecelakaan, ya. Jadi adik-adik ini yang kecil-kecil maupun yang sudah besar-besar ini, ya, hati-hati naik sepeda. Kemudian jangan melawan arus. Ngerti melawan arus apa enggak? Ini yang di sebelah kiri, jalan sebelah kiri, sebelah kanan sebelah sini. Dari arah sana berlawanan. Jangan sampai contoh adik-adik yang sudah besar ini biasanya kan mau libur dari minggu itu jalan-jalan mau ke sana, ke utara sana, mau ke pasar apa-apa. Dari sini Wanarja keluar sana nyebrang ke gereja, kemudian melipir ke barat, itu enggak boleh, ya. Harus dari sini keluar kiri dulu. Nanti nyebrangnya di sana di depan BPD, ya. Jangan di sini nyebrang ke utara ke gereja, kemudian ke sana ke barat, itu namanya melawan arus, itu membahayakan, ya. Seperti itu. Kemudian ya kelas 5, kelas 6 ada enggak? Kelas 5, kelas 6. Coba yang kelas 5, kelas 6 ini kan sudah turun. Bapak ibunya sudah punya motor. Boleh mengenal motor, tapi jangan belajar motor, jangan naik motor dulu, karena belum cukup umur, ya. Belum cukup umur, jangan naik motor dulu. Mengenal motor boleh, tanya bapak, Pak, ini fungsinya untuk apa sih Pak? Keren. Pak, ini fungsinya untuk apa sih Pak? Boleh mengenal seperti itu. Kalau mau belajar, jangan dulu, nanti kalau sudah cukup umur baru boleh belajar. Kalau mau belajar pegang motor, nonton dulu, belajar nonton dulu.
Ya, kalian naik motor ini barangkali nanti motornya macet, ada sudah bisa nuntut. Ya, seperti itu. Ingat, satu pertama kalau naik sepeda keluar dari gang jangan langsung keluar, ya berhenti dulu, kanan tengok kiri, aman apa enggak? Ya, soalnya ada cerita di tempatnya Pak Guru sana, ada anak SD, anak SMP naik motor itu belok seperti itu tiba-tiba sampai terjadi kecelakaan dan motornya pada saat belok itu bersamaan pula datang motornya ngerem jatuh, yang naik motor ini malah yang meninggal, ya kan kasihan. Jadi adik-adik harus bareng-bareng ikut menjaga keselamatan berlalu lintas bersama-sama. Oke? Mohon maaf sebelumnya belum kenalan ya. Namanya ini Pak Widik. Ya. Dituliskan di Polres itu. Ya. Kalau pagi biasanya berangkat orang di depan situ. Ya. Pak Widik kenal ya sudah ya. Di jalan nanti ketemu Pak Widik, tegur sapa, enggak apa-apa nggih. Sudah jelas nggih? Satu pertama apa? Naik sepeda, keluarga harus berhenti, tengok kanan dan kiri, aman berjalan. Ya, nyebrang pun seperti itu. Jangan langsung dari sini nyebrang ke sana, tidak tengok-tengok. Ya, yang kedua, yang sering dilaksanakan biasanya di sana nyebrang melawan arus. Harus sesuai dengan arusnya. Yang dari sini sebelah kiri jalan sebelah kiri. Jangan melawan arus dari sebelah kanan. Oke? Jelas ya? Itu saja dari Pak Widik. Nanti gantian Pak dari Pak Gondo akan memberikan penyuluhan pada adik-adik ya. Kurang lebihnya Pak Polisi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD 8 Manarjan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, beserta Bapak Ibu guru pengajar serta anak-anakku, siswa-siswi kelas 4, 5, 6 kalau salah, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama sebagai insan beragama, marilah kita untuk tidak henti-hentinya untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya hari ini adik-adik, mohon izin Bapak Ibu guru, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan bisa bertemu dengan kami ya, dari Polri, Polres Pemalang dalam rangka kegiatan penyuluhan khususnya kepada adik-adik atau anak sekolah. Mohon izin Bapak Ibu guru sekalian serta adik-adikku sekalian siswa-siswi SD 8. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Gondo, asli Pemalang. Saya dari Petarukan, Desa Temuireng. Ya, saya asli Pemalang sama dengan beliau. Teman saya asli dari Pemalang. Baru ini SMA Negeri 3 Pemalang. Kami ya, kalau beliau kemarin pernah menjadi KPU kami di Satgas, saya buahnya di Satuan Pembinaan Masyarakat. Tugas kami ya seperti ini, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh beliau terkait dengan penyuluhan khususnya untuk adik-adikku sekalian sebagai generasi penerus bangsa ya. Coba adik-adik ada yang mungkin punya cita-cita nantinya jadi polisi. Ayo, mana? Ya, baik. Ya, terima kasih. Artinya apa? Berarti adik-adik ibaratnya sekarang sudah mulai senang, mulai
berjalannya waktu paradigma itu kita mulai berubah. Adik-adik kita kenalkan, kita supaya dekat dengan kami, dengan polisi ya. Ada yang takut gak sama Pak Polisi? Ya, ya. Baik ya, jangan takut ya. Polisi itu adalah mitra masyarakat, ya orang ya betul, mitra masyarakat, ya. Kemudian tugasnya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, ya termasuk adik-adik ini ya. Kalau ada apa-apa ya, kami dari kepolisian ya, siap membantu ya. Mungkin di SD ini wilayah kelurahan Balarojan Selatan ya, itu ada Pak polisinya juga, Pak Babin ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru kalau mungkin ada hal-hal yang terkait dengan kemitraan atau pembinaan dari kepolisian, ada rekan-rekan kami yang tergelar di lapangan namanya Babin Kamtimas ya. Itu mungkin bisa diajak atau mungkin diminta di sini untuk memberikan dukungan. Baik, adik-adikku ya, mohon waktunya Bapak ingin menyampaikan beberapa hal ya, tidak banyak. Tadi sudah disampaikan sebagian oleh Pak Komandan ya. Yang pertama, sekarang adalah era modern. Mungkin adik-adik ini sudah mengenal semua namanya HP ya. Oke. Dan mungkin sudah ya, tolong ya diperhatikan HP ya. HP itu adalah alat komunikasi ya. Alat komunikasi baik untuk mengirim informasi, berita ataupun menerima ya. Sekarang terkonek dengan data internet ya. Pesan kami ya, adik-adik hati-hati dalam penggunaan HP ya. Jangan sampai HP digunakan untuk hal-hal negatif ya. Contohnya ya, mungkin melihat gambar-gambar yang belum waktunya adik-adik lihat ya. Ada, jangan ya. Atau mungkin memposting gambar adik-adik ya, ketika dikirim diposting di luar, padahal itu nanti bertentangan ya. Hati-hati ya dalam penggunaan HP. Penggunaan HP juga kadang digunakan untuk alat komunikasi hal-hal yang negatif, misalnya nanti membuli ya. Ini nanti saling berhubungan, membuli, menghina, bahasa orang Pemalang, nyenyekan, okay? Jangan sampai ya, karena di situ nanti akan tertinggal jejaknya. Adik-adik nanti bisa dilaporkan kepada Bapak Ibu guru ya, atau mungkin pihak yang berwenang. Di situ akan tertinggal, mungkin adik-adik mengeluarkan tulisan atau kata-kata menghina rekannya, okay? Itu nggak boleh ya. HP digunakan hanya untuk komunikasi, dan untuk seusia adik-adik ini terbatas ya. Ada yang setiap hari megang HP oleh orang tuanya, dibolehkan ya? Tapi orang tua sudah bagus, sudah boleh ya. Jadi kalau kemarin zaman kayak pandemi mungkin tugas-tugas ulangan PR menggunakan HP ya, karena memang kita tidak boleh berkumpul seperti ini ya. Jadi yang pertama, tolong gunakan HP dengan sebaik-baiknya ya. Kalau memang ada waktunya diperkenankan untuk menggunakan HP ya. Kemudian jangan saling membuli, jangan saling mengejek ya sama rekannya, apalagi kekerasan di sekolah ya. Ya, berawal dari bahasa Pemalang mau nyenyekan, padan-padanan apa mana ya, koyok-koyokan seperti itu ya. Jangan sampai kemudian nanti timbul tiru-tiru yang di TV ya. Oke. Kekerasan ya, perhatikan ya. Ini supaya jadi nanti tidak terjadi ya. Kita lihat mungkin berita di TV atau mendengar adik-adik, zaman dulu saya ada istilah gelut-gelutan smackdown ya, itu nggak boleh ya. Pernah kejadian keponakan rekan kami, rumahnya kalau nggak salah di sini Balarojan, itu dulu gelut-gelutan kayak gitu, smackdown sama temannya di didekor
kok nggak apa-apa. Itu sampai sarafnya kecepit, dirawat beberapa bulan, kemudian sampai meninggal dunia. Ya, ini ya, yang suka mungkin hobinya gelut-gelutan, ya, bercanda, ya, apalagi tiru-tiru yang di TV, Smackdown itu, ya, tinju-tinju itu nggak boleh. Karena kalian adik-adik ini tidak dididik untuk itu. Adik-adik dididik untuk sekolah, belajar, ngaji, pinter, untuk bekal nanti setelah dewasa, ya. Jadi tolong ya, jangan tiru-tiru kayak yang di TV itu, ya. Ya, gelutan, ya, itu, ya. Hal-hal yang tidak penting jangan, ya. Karena itu termasuk bibit-bibit namanya kenakalan remaja. Ya, kalau kenakalan remaja sudah tidak terkontrol, nanti akan menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Okay. Dan setelah itu tadi sudah disampaikan oleh beliau terkait adik-adik masih kecil tidak diperbolehkan mengendari sepeda motor. Ya. Secara undang-undang belum boleh. Ya. Kalau mungkin ada orang tuanya yang badannya gede seperti masnya yang di pojok ini, orang tuanya membolehkan sepeda motor, ya usahakan jangan, ya. Karena itu akan membahayakan. Secara undang-undang belum boleh, kemudian respeknya, ya, kemudian berpikir cepatnya itu di jalan sampai keponggok di jalan yang harusnya ngerem malah ngegas. Ya. Mungkin pernah lihat ya di YouTube ya, anak-anak kecil yang terlalu diberikan keleluasaan oleh orang tua, ya, naik sepeda motor, dan bablasan akhirnya merugikan sendiri sampai hal-hal yang fatal. Ya. Baik, mungkin itu dan hal-hal yang dapat kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik. Ya. Mudah-mudahan ke depan adik-adik menjadi orang yang sukses. Ya. Sesuai dengan cita-citanya tidak semua tercapai dan mudah-mudahan orang tua memberikan di sekolah Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Polisi dari Polres. Ya, semoga hal-hal yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kepada anak-anakku semua tadi. Kalian sudah mendengarkan semua tadi ya. Apa yang beliau sampaikan ini, tolong yang penting ini ya, apa yang kamu dengarkan itu tadi, hal-hal yang baik lakukanlah, praktekkanlah ketika kamu berlalu lintas di jalan. Ya, itu tadi banyak sekali nasihat-nasihat dari Bapak Polisi kita. Nah, ini bisa dikatakan Pak Polisi sahabat anak ya Pak ya. Iya, ini Pak Polisi bersahabat dengan anak-anak ya. Iya. Dan kalau bertemu boleh menyapa dengan sopan ya. Ya Pak Widi, ya. Kemudian Pak Gondol, iya. Tapi jangan terlalu ya. Iya, menyapalah ya. Demikian, barangkali ada pertanyaan dari anak-anak, boleh ya Pak? Ya, barangkali dari antara anak-anak ada yang ingin bertanya kepada Bapak Polisi, boleh? Silakan. Ya, ingin tanya? Ya, sini Mas. Ini dikasih link, berdiri.
Pak, saya ingin bertanya. Bagaimana caranya mendaftar polisi? Menjadi polisi. Gilang. 6. Terima kasih Mas Gilang. Pertanyaannya Pak Poli jawab ya. Pertama, Mas Gilang dan adik-adik semua yang mau daftar polisi, yang pertama, satu, harus jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan itu dari mulai sekarang main HP harus ada batasnya. Jangan tiap hari main game terus. Itu jelas akan mengakibatkan mata kita itu meripatin pasti min. Ya, kalau main HP terus itu dijamin itu pasti privatin min. Nanti kalau sudah min itu tes kesehatan pasti pertama gagal. Karena tes kesehatan itu dites matanya maaf ya, melihat jauh sana, huruf kecil. Kalau meripat atau mata kita sehat itu di tes kesehatan mata kita pasti bisa membaca dari A, B, C seperti itu. Pernah ya di penjual kacamata mungkin nggak lihat ya, penjual kacamata itu kan ada yang huruf E atau 2 itu ya, itu kalau matanya min dari sini ke situ pasti nggak bisa melihat huruf yang terkecil, itu harus bisa membaca huruf yang terkecil itu. Kesehatan itu yang mulai dari mata dulu, kemudian sewu tidak boleh buta warna ya. Kalau sudah buta warna itu kesulitan di sana, tidak bisa membaca huruf kek, itu huruf yang mengetahui warna itu bisa terbaca ya. Satu, kesehatan harus dijaga dari mulai sekarang, harus menjaga kesehatan. Kemudian main sepak bola, naik sepeda harus hati-hati, jangan sampai kecelakaan yang mengakibatkan sampai terjadi patah tulang ya. Kalau sudah pernah patah tulang tangan atau kaki, misal Mas Gilang main manjat pohon itu jangan dikurangi, jangan main yang membahayakan, naik pohon sampai jatuh kemudian tangannya patah, dioperasi, itu tidak bisa masuk polisi ya. Pertama mata, kemudian kesehatan tulang ya, jangan sampai ada terjadi cedera ya, main sepak bola ankle-nya atau lututnya sampai terjadi cedera parah yang mengakibatkan harus dioperasi, itu akan mengurangi nilai jelas, itu akan dibubuhkan karena di sana diseleksi benar dari 1000 orang menjadi 100 orang itu diseleksi kesehatannya ya. Ingat itu, pertama mata, kedua tulang. Yang ketiga, kesehatan harus dijaga mulai dari sekarang. Olahraga, dengan olahraga pertumbuhan kita akan lancar semua, tidak tinggi badan karena diukur. Kalau polisi itu minimal 165 ya, ingat kalau polisi daftar polisi tinggi badan 100 harus minimal 165. Kalau 164,5 langsung dicoret. Itu di sana nanti tesnya itu tes awal itu ditarik benang dari misalnya sini tingginya 165. Kalau lewat itu mundur nabrak berarti masuk. Tapi kalau lewati 165 itu merobos nggak nyenggol benangnya ya langsung dicoret ya. Jadi tinggi badan, kemudian fisik, olahraga yang rutin karena di sana ada tes kesehatan jasmani. Tes jasmani itu lari, muter, itu harus kuat dalam 12 menit. Dalam 12 menit itu lintasan Sirandu itu ngerti ya, 400 meter itu minimal 6 kali ya. Kemudian push up, sit up, nanti kalau ada beda besar berarti kita ada petunjuknya. Karena Polres Pemalang membuka binat itu bimbingan latihan kepada kakak-kakak SMA itu yang sudah SMA yang mau daftar polisi, nanti di sana dikasih petunjuk cara-caranya biar tahu, biar untuk menjadikan
makanya kuota daerah Pemalang ini biar Pemalang itu polisinya banyak, karena Polres Pemalang ini polisinya kurang sekali, masih kurang separuh. Harusnya itu polisi 1.200, ini baru ada 600 ya. Jadi nanti dibina oleh Polres Pemalang. Jadi yang pertama itu jaga kesehatan, kelihatan fisik, kemudian sekolah yang pinter ya. Sekolah yang pinter harus diasah otaknya biar cerdas, biar diusahakan, biar masuk sekolah yang pinter, karena sekolah yang pinter, sekolah yang bagus-bagus kayak saya SMA 1 di sana kan kompetisi pinter-pinteran. Jadi nanti bisa kalau sudah pinter itu akan menjadikan modal kita pada saat tes akademik kita bisa mengerjakan dengan nilai terbaik. Oke, itu saja. Jadi 3, pinter, sehat, kuat. Karena pinter itu akademik, sehat itu kesehatan kita dari mata sampai dari atas sampai bawah tidak ada yang cedera. Kemudian kita pinter, sehat, kuat. Oke, harus kuat lari-lari. Oke, itu saja Mas Gilang. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Dan ada lagi? Latihan gratis apa sih? Tadi katanya mau tanya. Oh, apa nih? Latihan apa yang gratis? Tadi. Kalau mau latihan daftar polisi di Polres gratis, nanti di sana dilatih. Di sana malah kemarin itu dari Kabupaten Pemalang memberikan bantuan dana kepada Polres biar Polres itu membina, melatih anak-anak SMA. Kemarin itu ada pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu guru barangkali punya anak yang masih SMA, di sana dibuka pendaftaran pelatihan calon pendaftar Polri. Biar kita animo banyak, pendaftar banyak, yang masuk banyak, ditempatkan di sini banyak. Kemarin alhamdulillah kita masuk 15 Bu, tapi yang ditempatkan di sini hanya 9. Soalnya tidak bus di sana karena di sana kuotanya cukup. Jadi cuma dari kabupaten kita diberikan semacam dana dari sini. Jadi itu yang dari itu enggak ya Bu. Itu ya dikasihkan kepada kita untuk membina. Nanti ada di sana latihan gratis kalau sudah SMA ya. Bapak Ibu juga kalau punya anak nanti boleh dilatihkan di sana. Nanti diajari dari akademik, kemudian jasmani sampai kesehatan dilatihkan di sana. Oke? Itu saja. Kalau ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada bertanya. Karena kesempatan buat gurunya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Bapak sudah menyebutkan bahwa anak-anak walaupun besar ya seperti Mas itu ya grade 4, tapi Arwan ya ini tetap belum bisa naik kendaraan atau sepeda motor. Lah, mulai kapan anak-anak ini yang besar ini bisa atau diperbolehkan diizinkan untuk mengendarai sepeda motor biar anak-anak tahu aturan. Terima kasih Ibu. Monggo. Izin terkait pertanyaan anak boleh naik sepeda motor atau boleh mengendarai ya. Kalau untuk sampai bisa mendapatkan atau diterbitkannya SIM atau surat izin mengemudi itu persyaratannya usia 17 ya. Usia 17 itu legal sah secara hukum adik-adik mengendarai sepeda motor. Artinya ketika ada mungkin jauh kecelakaan lalu lintas ataupun hal-hal yang fatal bisa dipertanggungjawabkan ya kalau sudah mempunyai surat izin mengemudi. Kemudian untuk apabila adik-adik ini mungkin istilahnya latihan boleh ya, tapi tidak kemudian jalan raya mungkin di tempatnya lapangan ataupun pelataran rumah, itu pun dengan pengawasan dari orang tua ya. Saya tidak melegalkan atau
tidak mengizinkan bahwa nanti ada dia harus berarti saya juga naik motor, tidak. Artinya ketika ada dinasti untuk menyongsong atau mungkin sudah SD, SMP, SMA, kemudian nanti sudah mulai mau mengajukan SIM, itu adik sudah bisa, kan sudah punya dasar naik sepeda hotel ya, sepeda goes. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengetahui fungsi-fungsi di dalam sepeda motor itu, yang lampu sen, rem, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan boleh, yang penting di lapangan tidak. Sebatas orang tua mengawasi ya, ibaratnya yang ngajari ya. Anak saya SMP kelas 2 ini, tapi badannya lebih gede. Ya. Di sini saya ngomong untuk diajari, tapi karena saya tahu tuh resikonya ini, belum sampai sekarang pun anak saya belum boleh belajar naik motor ya, seperti itu. Artinya saya mempertimbangkan keselamatan, keamanan anak saya. Ya. Jadi mungkin kalau ada orang tuanya yang mengajari, berarti nipil-nipil ya, lihat-lihat situasi ya. Misalnya di depan yang aman, lapangan, latar rumah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah jelas sekali jawaban dari beliau berdua, Bapak Polisi. Kiranya cukup ya? Cukup anak-anak? Cukup ya? Nah, karena sudah cukup, untuk selanjutnya ya saya ucapkan terima kasih Pak. Beliau dari Polres sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, waktu dan tenaganya tentunya. Ini satu kebahagiaan buat kita di Lapangan Kerja. Tidak semua SD ya bisa seperti ini didatangi Pak Polisi. Iya. Besok lagi kalau misalkan sini SD membutuhkan, bersedia ya Pak ya. Iya. Iya, besok kalau misalkan kita membutuhkan lagi untuk penyuluhan pada anak-anak, alhamdulillah Bapak Polisi dari Polres siap untuk dihubungi datang ke sini. Demikian acara sosialisasi dari Bapak Polres kepada anak-anak SD Lapangan Kerjaan, dan akhirnya saya segenap keluarga dari SD Lapangan Kerjaan mohon maaf Pak. Yang pertama tadi ucapan terima kasih atas kesempatannya untuk di sini, dan yang berikutnya untuk mohon maaf atas penyambutan yang seadanya seperti ini. Dan akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's a place I have found in the shade on the ground.